Hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Qadar rahimakumullah. Kita lanjutkan ngaji kita tentang 4 janji Allah di dalam Al-Quran. Terus panjenengan kedah semerap bahwa Allah itu punya 4 janji di dalam Al-Quran. Tapi untuk waktu yang sekarang akan saya sampaikan janji yang pertama. Janji yang pertama. Ayat ini sudah sangat sering panjenengan dengar, tapi itu mungkin hanya sebagian saja maknanya. Yang awal itu pasti jarang mengetahui bahwa itu adalah salah satu ayat yang isinya adalah janji, yaitu pada surat Ibrahim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Nah, biasanya jenengan niku makna ini langsung la in syakartum niku. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ini kebawa ayat 7, surat Ibrahim ayat 7. Terus wa idz ta'adzana rabbukum itu adalah bahwa Allah itu berjanji kepada kita, bersumpah dengan keperkasaannya, dengan keagungannya, dengan kebesarannya, bahwa sapa wonge sing bersyukur pasti akan ditambah nikmatnya. Terus sebelum redaksi la in syakartum itu Allah sudah berjanji dengan keagungannya, dengan kebesarannya, bahwa sapa wonge yang bersyukur itu akan ditambah nikmatnya. Sapa sing kufur akan diambil nikmatnya dan bahkan diazab dengan azab yang lasyadid, engkang nemen. Lah, pada salah satu hadis qudsi itu, hadisnya panjang sekali, itu kurang lebih maknanya ngeten. Terus andaikan seluruh manusia dan jin dari awal sampai akhir, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir sampai kiamat niku, andaikan sedaya niku bertakwa, niku blas mboten nambahi kerajaan Gusti Allah, mboten nambahi kekuasaan kebesarannya Gusti Allah. Begitu juga sebaliknya. Andaikan tiang niku ket awal Nabi Adam, manusia dan jin, ket Nabi Adam sampai dugine kiamat, kok kabeh niku kafir, sedaya niku kufur, kabeh niku jahat, belas mboten ngurangi kerajaan, kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga andaikan kabeh tiang niku munggah teng bukit, kemudian memohon, wis anggaplah kita niki wong Al-Qadar niki munggah teng rooftop ngoten nyuwun Lamborghini misalnya, napa Ferrari, kabeh diparingi Lamborghini kalih Ferrari, niku belas mboten ngurangi, tidak mengurangi keperkasaan atau kekayaannya Allah Subhanahu wa taala. Niku malah koyok jarum dilebokne teng laut, belas mboten ngefek. Jadi jarum dilebokne teng laut niku belas mboten ngefek terhadap kekuasaan kekayaannya Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu perkasanya, sebegitu kayanya Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semua. Lah, niki adalah ada konteks, ada cerita yang barangkali mugi-mugi kisah niki saged nambahi syukurnya kita, bahwa jauh sebelum datangnya Covid, Al-Qadar itu sudah melaksanakan kunut nazilah, yang mana kalau saya tidak salah ingat, Abah itu mengajak kita semua melaksanakan kunut nazilah karena ada pembantaian muslim di Rohingya. Kemudian jauh sebelum itu juga ada pembantaian muslim di Uighur. Uighur niku entene teng Cina sebelah barat. Uighur niku tempatnya jenenge Xinjiang Barat. Asline niku jenenge Turkistan Timur. Karena apa?
dikenamakan Turkistan Timur karena wilayahnya sebelah timurnya Turki. Dinamakan Xinjiang Barat karena sebelah baratnya Cina. Turkistan Timur adalah tempat Muslim Uighur berada. Karena dijajah kali Cina, akhirnya diganti dados Xinjiang Timur. Temriku enten namine seorang wanita itu Hasiat Ahmed. Hasiat Ahmed itu seorang seorang nenek tua, umurnya 57. Niku diculik, ditangkap kali pemerintah Cina. Gara-gara napa jenengan Semerat? Diculik, ditangkap kali pemerintah Cina gara-gara napa? Gara-gara mengajarkan ilmu agama, gara-gara mengajarkan ilmu Al-Quran. Kalih gara-gara ketemuan nyimpen Al-Quran. Coba. Dihukum 14 tahun. 7 tahun karena pasal mengajarkan ilmu agama, mengajarkan Al-Quran. 7 tahunnya karena ketahuan nyimpen 2 salinan Al-Quran. Hanya salinan saja, bukan mushaf utuh kados ngeten iki. Niku ditangkap, dihukum 14 tahun. Bojone nggih ditangkap 9 tahun sebelum Nasihat Ahmed niki ditangkap. Niku pun ditangkap duluan, dihukum hukuman mati. Coba. Terus teng Uighur niku sampai saat niki ini belum merdeka. Kalau barangkali Abah kalau kunut nazialahnya sudah dihilangkan untuk Muslim Uighur, Muslim Rohingya atau Muslim di Palestina, 3 wilayah ini masih belum merdeka. Nek kita pun eco, sholat ASEAN, masjid adem, pengajian ben maghrib, enten pengawasan, Quran pun enten sedoyo, garek moco. Niki kula baleni. Alhamdulillah bentak sak napa? Setiap saya sampaikan nambah lah, raketang ketok siji nyekel Quran, raketang loro nyekel Quran. Nah niki kula critani sing niki, mugi-mugi bar niki kewabeh nyekel Quran. Niki lho. Terus enten saudara kita di ujung barat Cina itu berjuang mengajarkan ilmu agama, berjuang menyampaikan Al-Quran, nyimpen mushaf saja ditangkap, dipenjara 14 tahun. Lah kita bebas, sembayang bebas, maca Quran bebas, saking bebasnya babar blas. Bahkan kita teringat toh tahun 2020 Idul Fitri pertama kita melaksanakan sholat Idul Fitri niku koyok kate perang. Nggih. Niku rasane mawon kados koyok perang. Kita melakukan sholat Idul Fitri, sing oleh sholat Idul Fitri hanya yang sholat subuh di masjid. Yang tidak sholat subuh di masjid dilarang sholat Idul Fitri. Karena apa? Masih ada COVID, kabeh dilarang, semua masjid dilarang melaksanakan sholat Idul Fitri. Tapi Al-Qadar tetap kukuh melaksanakan Idul Fitri. Niku kuatah sing jaga teng ngajeng niku. Niku sampai kodes ngoten nih. Padahal hanya situasi seperti itu. Coba bayangkan di Xinjiang Barat itu, di Uighur sana, kayak apa rasanya? Sholat gak iso, ngaji gak iso, pengajian boten saged. Nikmatnya sudah sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita nikmatnya sedang digelontor. Kira-kira nikmat yang digelontor ini kita gunakan untuk syukur atau kufur? Maka itu kita pertanyakan di dalam diri kita masing-masing. Kira-kira janji Allah yang pertama ini tentang syukur niki kita syukuri atau kita kufuri? Mari kita pertanyakan di dalam diri kita masing-masing.